Halo semuanya, kita mungkin belum pernah ketemu kali. Kalau kamu juga baru pertama ngeliatin podcast saya di 1 koma, ini secara langsung saya coba pertama kalinya buat ngomong hal-hal yang random banget. Dan yang bakal aku omongin ini juga macem-macem. Mungkin juga bisa nemenin pas kamu lagi mau tidur atau lagi susah tidur buat dengerin podcast-podcast yang kayak cuman ngobrolin aja apa aja gitu. Mungkin bisa mampir dari YouTube 1 koma. Jadi gini, banyak sekali yang mungkin dalam hidup nih ya, aku juga pernah mendengarkan beberapa cerita dari teman-teman yang mungkin gak sengaja mereka pengen curhat. Akhirnya cerita tuh sama aku tentang perjalanan cintanya. Jadi hal-hal yang berkaitan soal perjalanan hidup itu memang seru dan penuh misteri gitu. Ada hal-hal yang kayaknya perlu kita kulik habis. Ada hal-hal yang perlu kita obrolin di sini. Mungkin yang saat ini juga ada yang dengerin podcast ini tiba-tiba pas lagi putus, pas lagi patah, atau lagi ngeliatin pasangannya jalan sama orang lain atau yang lainnya gitu. Jadi pas banget. Mungkin kita bakalan cerita-cerita sedikit kali ya. Dan ini juga opening sih. Mungkin bisa kali mungkin ngobrol-ngobrol sedikit lagi sama nanti di episode-episode selanjutnya di 1 koma. Kalau ngobrolin 1 koma, kenapa kok namanya 1 koma? Dan ada kalimat sampai menemukan koma selanjutnya atau belum sampai titik. Maksudnya itu apa sih? Jadi aku sengaja bikin podcast ini pengen coba ngobrolin semua orang yang mungkin pengen ngobrol dan pengen denger, dan semoga teman-teman juga suka sih soal podcast dan yang aku obrolin gitu. Jadi pertama, alasan kenapa saya membuat 1 koma ini karena banyak hal yang pengen diobrolin atau kita berbagi pengalaman gitu. Ya aku juga gak banyak-banyak pengalaman, cuman kadang dengerin cerita teman-teman yang lagi patah, yang lagi sedih, yang lagi apa gitu. Makanya sampai aku coba pengen ngomongin di sini di 1 koma. Jadi kalian juga bisa komen nih tentang cerita apapun, nanti juga bakal aku bahas sedikit demi sedikit di channel YouTube 1 koma ini. Oke. Mungkin ngomongin soal patah kali ya. Tema kali ini kita akan ngobrolin soal patah hati. Semua orang, termasuk kamu atau aku atau semuanya, kalau dia punya perasaan, punya rasa, dia pasti akan merasakan yang namanya patah hati. Apalagi di usia-usia kita nih. Mungkin di usia-usia baru kenal sama pasangan, baru menjalin hubungan sama pasangan, pasti ngerasain patah hati. Kayak contoh gini, orang yang mau dan berani buat menjalin hubungan, ya otomatis kamu juga harus siap untuk patah. Kenapa adanya timbulnya patah sih? Kalau menurut aku gini nih, kenapa kita ada perasaan patah? Karena kita juga ngerasa berharap, ngerasa kalau hal yang kita inginkan ya harus seperti itu, harus seperti ini, dan ada space di mana kita ngerasa kalau ya udah sih, ini adalah patokan saya, patokan aku, biar harus seperti ini, harus seperti ini. Itu ada timbul perasaan berharap. Ini yang membuat kita menjadi kecewa, akhirnya patah. Apalagi nih soal hubungan. Kalau kita ngerasa kita itu berharap banget sama seseorang, maksudnya udah nyaman gitu, udah yakin gitu bahwa dia itu ya calonnya gitu, calon pasangan yang nanti bakal nemenin perjalanan hidup selanjutnya. Ada hal yang mungkin kita rasa itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada dalam diri kita. Otomatis itu yang bakal nimbulin rasa kalau ya udah sih. Kamu ngerasain gak sih kayak gitu? Jadi kayak contoh, temanku juga pernah ngomong dan cerita kalau aku itu contoh gini ya. Temanku punya cewek. Cewek nih. Punya cewek.
Terus dia curhat gitu. Dia punya perasaan yang sangat cukup lumayan. Terus dia bilang dia nggak sengaja gitu ngelihat chattingannya ceweknya gitu, banyak banget yang coba pengen deketin gitu. Dan karena dia ngerasa itu sudah berharap dan ekspektasinya itu nggak sampai seperti itu, dan yang terjadi seperti itu, otomatis yang dia rasakan juga itu sama gitu. Bukan, maksudnya yang dia rasakan juga itu adalah kekecewaan yang timbulnya jadi patah. Jadi menurutku sih nggak usah berharap yang lebih banget gitu, kecuali itu sudah benar-benar menjadi pasangan hidup kita. Itu boleh tuh kita sudah berharap banget, itu juga nggak apa-apa. Yang namanya perjalanan mencari nih ya, pasti ada datang pergi, itu menurutku tuh wajar-wajar aja. Yang namanya juga mencari. Kalau kita mencari, otomatis kita juga pasti bisa nemu, bisa enggak, bisa ketemu yang ini atau yang sebaliknya. Syukur-syukur sih apa yang menjadi target teman-teman itu juga bisa kesampaian. Tapi kan hal yang sedemikian pula itu juga bisa ngerasain nih, buat apa yang akan kita lakukan saat ini adalah hal-hal yang membuat kita menjadi justru lebih baik daripada sebelumnya. Oke, sampai jumpa kembali dan bersama di 1, belum sampai titik.